Halo kawan aku, kali ini kita akan bercerita atas rangkuman proses yang sudah kami lalui terkait dengan langkah yang kita ambil untuk memulai beternak kambing perah. Secara singkat kami padatkan menjadi 5 langkah. Dan langkah yang kelima ini menurut kami paling berat dan penting. 1. Bank pakan. Sebelum memulai beternak, kita harus menyiapkan ini yang pertama dan utama bagi kami. Bank pakan harus kita siapkan jauh-jauh hari, karena ini menjadi kebutuhan paling dasar, dan juga beberapa orang menilai, kami pun juga sama, ini bagian dari kos produksi kita yang paling besar. Oleh karenanya, dianjurkan agar bisa memiliki bank pakan terlebih dahulu sebelum memiliki ternaknya, karena diharapkan dapat mengurangi kos yang ada di kandang kita. Jenis tanaman bebas apa saja boleh, cuman untuk kambing kami rekomendasikan jenis leguminosa perbanyaklah dibandingkan dengan jenis rumput. Cuman lihat lagi karakteristik tanah yang ada di area kita. Kedua, kandang. Jelas sebelum memiliki ternak kita harus ada kandang terlebih dahulu. Pola atau jenis kandang yang kita bangun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apapun jenisnya boleh kita ambil, yang penting kita harus ngerti konsekuensi atas jenis kandang yang kita pilih. Kalau di kandang kami memilih kandang panggung. Bagi kami ini mahal di awal, tapi dalam proses perawatan ataupun maintenance ini lebih efisien bagi kami. Bahan yang digunakan juga boleh bebas apa saja, dari bambu, kayu, ataupun juga yang berbahan plastik atau bahkan besi dan juga stainless. Itu boleh saja dipilih. Tadi konsekuensinya kita harus ngerti, dan juga ingat, jangan asal ikut-ikutan, apalagi hanya melihat orang tanpa mengerti dasar ataupun tujuan, bahkan konsekuensi yang diambil. Ketiga, pemilihan kambing genetik unggul. Apapun terahnya, apapun tujuannya, kami merekomendasikan pilihlah jenis kambing yang memang unggul di bidangnya. Kami bercerita di bidang kambing perah. Kami pilih breed Saanen. Hari ini kami pilih sebagai genetik unggul yang kami kembangkan. Kami breeding, bukan trading. Jadi langkah ini sangat krusial. Jangan sampai kita hanya memilih kambing dengan dasar murah, yang penting ada. Karena nantinya ke depan kita akan rugi banyak hal, baik itu dari materi ataupun waktu, ketika ternyata anakan dari kambing yang kita pelihara tidak sesuai dengan tujuan ataupun ekspektasi yang kita harapkan di awal. Sebetulnya jenis kambing banyak, baik itu kambing perah, ada Alpin, ada Saanen, Togen, Anglo, dan yang lainnya. Cuman tadi kami di awal ini memilih breed Saanen terlebih dahulu. Ke depan jelas berdasarkan pengalaman ataupun riset yang kami lakukan, nanti pastinya akan berkembang. Breed lain mungkin tidak menutup kemungkinan akan kami tambahkan di kandang untuk mengembangkan kambing perah yang ada di area kita. Kembali kami ingatkan, agak hati-hati dalam memilih kambing atau genetik unggul yang akan kita gunakan materi di kandang. Jangan salah melangkah. Saran kami, gak masalah mahal di awal atau agak mahal sedikit, daripada beli murah kambing di pasar yang tidak jelas asal usulnya pun juga recordingnya kita pelihara sebagai materi breeding yang ada di kandang kita. Karena kunci utama di breeding, rumusnya jelas, genetik yang disupport oleh lingkungan. Jadi genetik ini yang pertama
kami sarankan jangan asal-asalan, apalagi tergiur hanya dengan dasar murah. Kalau Anda trader, bolehlah Anda beli semurah mungkin barang itu dan jual semahal mungkin. Kalau Anda mau mengambil jalur sebagai breeder, jangan pernah melihat atau menilai barang dari satu sisi dengan harga yang murah. Jangan pernah. Keempat, ini kaitan dengan lingkungan atau pemeliharaan. Kita sudah mendapatkan genetik yang bagus, materi yang baik. Cuman ketika pemeliharaan kita tidak maksimal atau hanya sekedar asal saja, tidak mengikuti animal welfare yang ada, ya kasihan. Genetik atau potensi terbaik yang ada pada kambing, kami pastikan ini tidak akan pernah keluar dan tidak akan muncul. Pakan dan juga lingkungan ini menjadi penting. Pakan ada dua, sebagai sumber serat dan juga konsentrat. Untuk serat, upayakan tidak dengan membeli. Langkah pertama tadi menjadi penting, setidaknya ada bank pakan dengan harapan bisa murah di sisi serat. Untuk konsentrat hari ini umumnya kita membeli. Beberapa orang bisa meracik, cuman beberapa bahan baku pun mereka juga beli. Apapun pilihannya, nggak masalah, silakan dihitung. Semuanya ada dasar dan bisa kita kalkulasi. Terkait dengan lingkungan, kandang menjadi penting. Ya, fungsi kandang agar mereka menjadi nyaman. Di kami, kandang juga disetting sebagai tempat kami berjualan. Jadi, tidak hanya untuk mereka tinggal saja. Desinfektan kandang pun juga penting. Pepatah lama mencegah itu lebih baik dibanding mengobati, kami sepakat dengan itu. Oleh karenanya, desinfektan kami lakukan setiap 1 minggu sekali. Terkait pakan, pastikan kaitan dengan jumlah dan juga nutrisinya cukup bagi kambing kita. Terlepas dari pakan dan juga lingkungan, obat-obatan sebaiknya ada di kandang. Obat-obatan yang memang sifatnya generik, tidak perlu perlakuan khusus ataupun diagnosa yang terlalu berat. Obat-obat umum kita rekomendasikan adalah di kandang. Jangan sampai sedikit-sedikit manggil dokter hewan, karena terkadang mereka juga tidak selalu ada di tempat. Makanya ada kompetensi baru yang harus kita miliki dalam hal yang minimal nyuntik kita ngerti lah, minimal 2. Satu, cara nyuntik yang ada di bawah kulit. Yang kedua, nyuntik melalui daging. Cukup 2 itu saja yang kita kuasai. Kalau oral, obat yang oral ya mestinya semua orang bisa lah ya. Cuman kalau yang untuk menyuntik melewati pembuluh darah, rasanya kita nggak perlu lah sejauh itu. Kalau kaitan dengan yang intravena nggak apa-apa, kita komunikasi dengan dokter hewan, libatkan mereka. Kalau yang sifatnya umum sebaiknya kita bisa. Yang kelima sekarang ini cukup penting dan bagi kami ini tantangan yang sangat berat, yaitu pemasaran. Kita sudah melalui 4 langkah, kita memiliki produk, cuman kalau di pemasaran kita lumpuh atau bahkan kita mengandalkan pihak lain atau hanya satu pintu, ini yang akan menjadi masalah. Mungkin tidak hari ini, akan tetapi di kemudian hari ketika kita melangkah, ini akan berat. Pernah ada kondisi susu melimpah dan bahkan banjir sehingga serapannya rendah. Ini terjadi di beberapa daerah di waktu yang lalu, sehingga orang banyak yang melakukan aksi dengan membuang atau mandi air susu karena tadi pasar tidak bisa menyerap barang yang ada di area kita. Apapun alasannya, baik itu dari eksternal karena ada pihak tertentu yang memang ekspor dengan produk yang lebih murah. Sebaiknya kita memiliki produk sendiri. Perlahan tapi pasti ini yang akan menunjang keberlanjutan produk kita.
atau usaha atau bahkan bisnis kita. Jangan pernah mengandalkan satu lubang pintu untuk kita mengeluarkan produk peternakan kita. Ini penting dan paling berat bagi kami.